Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas statistik matematika dan terapan dengan R Commander ya. Jadi ini adalah janji saya. Saya minta maaf karena baru upload kemarin itu filenya crowded ya. Jadi saya nggak bisa upload begitu. Jadi saya buatkan yang baru. Begitu ya, terkait dengan konsep uji hipotesis dan aplikasinya dengan R begitu ya. Oke, yang pertama saya akan jelaskan terkait dengan konsep uji hipotesis begitu. Nanti ini akan saya share. Oke, hipotesis statistik ya. Ini saya menyimpulkan dari tiga ahli, yakni Sahu, Walpole, dan Simbolon ya, mengatakan bahwa sehingga saya bisa simpulkan bahwa hipotesis statistik itu adalah pernyataan berisi tentang dugaan satu atau lebih populasi terkait karakteristik parameter ataupun distribusi ya. Jadi dari hipotesis statistik ini ya, apa keunggulannya? Dalam statistik parametrik, penarikan kesimpulan berguna untuk mengeneralisasikan statistik terhadap parameter populasi. Sedangkan kalau non parametrik berguna dalam menarik kesimpulan terkait estimasi nilai statistik tanpa memperhatikan distribusi populasi. Yang kita pelajari adalah terkait dengan yang statistik parametrik begitu ya. Jadi dalam statistik parametrik itu sebelum Anda menguji, sebenarnya Anda tuh harus melakukan uji asumsi, baik itu uji normalitas ataupun uji terkait dengan homogenitas. Tapi untuk uji normalitas dan homogenitas, untuk yang mengambil statistik matematika tidak usah dilakukan ya. Jadi Anda cukup melakukan prosedur pengujian uji statistik, mengenal beberapa jenis uji statistik, itu saja. Terkait tapi yang mengambil praktik statistik matematik itu harus dapat menggunakan aplikasi, yakni R Commander ya. Perlu digarisbawahi, yang mengambil praktik statistik harus bisa mengambil ini ya, mengaplikasikan ya R Commander untuk memberikan hasilnya. Oke, prosedurnya. Jadi prosedur pengujian statistik itu ada 6 langkah. Yang pertama, membuat pernyataan atau dugaan terkait satu atau lebih populasi, baik karakteristik parameter ataupun distribusi. Yang kedua, menetapkan nilai alfa atau besar sampel yang digunakan. Nilai alfa ini adalah nilai kesalahan ya. Nilai toleransi dalam bentuk probabilitas untuk melakukan kesalahan menolak H0 yang benar. Saya pikir saya sudah berkali-kali menjelaskan terkait dengan H0. Yang ketiga, menentukan statistik uji apa yang digunakan. Secara umum yang kita pelajari di sini adalah t-test ya, one sample t-test, two sample t-test, Poisson sample t-test, ditambah dengan uji proporsi ya. Kalau seandainya Anda tertarik untuk nambah uji variansi ya, itu sama dengan uji homogenitas itu tadi. Yang keempat adalah menentukan daerah penolakan H0. Nanti kita langsung ke contoh aja. Yang kelima, pengujian statistik, dan yang terakhir interpretasi hasil. Ya, ini bisa Anda baca kenapa harus normal, mengapa jadi kenapa harus normal. Memang banyak kejadian fenomena alam yang dapat dimodelkan dalam distribusi normal. Maka sebelum pengujian untuk statistik parametrik itu biasanya harus uji asumsi. Yang pertama biasanya asumsi normal. Kalau uji ini ya, compare mean ya, 2 min atau lebih itu biasanya harus ditambah dengan uji heterogenesitas ya, homogenitas. Kok heterogenesitas? Itu hetero itu untuk regresi ya. Jadi sekalian ya, saya jelaskan bahwa kalau untuk yang normalitas menggunakan R Commander ya,
Kalau deskriptif itu atau diagnostic plot itu bisa Skinner's kurtosis ya. Jadi Anda yang mengambil mata kuliah praktik statistik itu ada beberapa cara untuk uji normalitas, yakni uji Shapiro-Wilk, Kramer-von Mises, uji Shapiro-Francia dan lain-lainnya. Contoh kasus ya, ini misalkan diberikan penggunaan minyak tanah kepada keluarga selama 1 bulan, diambil sampel sebanyak 65 kepala keluarga untuk didata selilika apakah data tersebut berdistribusi normal ya, begitu ya. Prosedur uji normalitas ya, perhatikan bahwa yang ini adalah langkah-langkahnya untuk uji normalitas, tapi untuk yang mengambil statistik matematik untuk uji normalitas saya nggak keluarkan, tapi kalau memang Anda ingin berminat bisa langsung aja ya. Prosedur hipotesisnya, hipotesis diperhatikan, ini adalah hipotesis itu boleh banyak orang menyatakan dugaan sementara begitu. Jadi di dalam hipotesis, karena di ini statistik, kemungkinan hipotesis itu ada 2, yakni benar dan salah. Kalau ada yang menyatakan sama, berarti ada yang menyatakan tidak sama begitu. Jadi kalau yang menyatakan sama itu biasanya dituliskan di H0 begitu ya. Yang menyatakan tidak sama itu bisa dituliskan di HA begitu. Ya, diperhatikan bahwa H0 itu selalu ada kata tidak sama dengan. Ya, tidak sama dengan sama dengan. Kalau di HA itu ada selalu tidak ada kata hubung sama dengannya, gitu ya. Oke, yang pertama, karena ini prosedur pengujian normalitas, data itu berdistribusi normal, ini ya. Yang kedua, HA data tidak berdistribusi normal, atau D kurang dari sama dengan 0, D lebih besar dari 0, lawannya ya. Kalau dia H0 sudah data berdistribusi normal atau sama dengan 0, yang ini D ini adalah statistik uji di sini ya, Kolmogorov ini. Karena saya ambil satu contohnya Kolmogorov. Lawannya kurang dari sama dengan bisa dituliskan di sini yang lebih besar dari lawannya kurang dari sama dengan adalah lebih besar ya. Tingkat kesalahan ini ya. Nilai kesalahan yang kita tentukan bisa 1%, 5%, 10% dan seterusnya. Kalau alfa itu biasanya kalau untuk pendidikan biasanya itu di 5%, kalau kesehatan 1%, mungkin kalau untuk sosial 10% bisa. Yang saya tahu bahwa nilai alfa itu dibatasi sampai 20%. Statistik ujinya kalau Kolmogorov-Smirnov begitu ya. Dengan Fs adalah fungsi distribusi kumulatif berdasarkan data sampel, yang Ft distribusi kumulatif berdasarkan sebaran teoretik ya. Ini yang nilai sampel dan ini yang normal standar begitu ya. Daerah kritik dan lain sebagainya. Oke, di sini sebenarnya ini yang saya ingin tunjukkan. Nanti kita akan menguji dengan R-nya nanti ya. Tapi kalau teorinya kita akan pertama-tama kita akan bahas teorinya dulu. Jadi ini sebenarnya saya sudah tuliskan di sini, saya buatkan di sini. Mana ya? Sudah saya buatkan.
Sebentar saya carikan dulu lah. Ini benar ya, menu workshop yang ini ya. Kalau file yang lain ini statistik komparatif. Nah, ini ya. Saya lanjut ke sini. Pernyataan hipotesis ya, bahwa hipotesis itu ada yang harus Anda perhatikan, yakni terkait dengan pernyataan hipotesis, bahwa pernyataan hipotesis itu ada dua pernyataan, yakni H0 dan HA ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa H0 itu saling bertolak belakang dengan HA ya. Hipotesis disesuaikan dengan tujuan pengujian yang ditentukan dari arah pengujian. Nah, arah pengujian itu ada dua arah, ada yang satu arah. Ini kita ngomong terkait dengan hipotesis dulu. Penjelasan yang lebih rinci dari yang tadi ya. Ada yang dua arah, ada yang satu arah. Kalau dua arah itu notasinya sama dengan, tidak sama dengan. Ini khusus untuk yang HA. Berarti kalau H0-nya itu adalah yang sama dengan. Kalau satu arah positif bisa menyatakan simbol lebih besar, satu arah negatif bisa lebih kecil. Akan saya tunjukkan bahwa ini yang dimaksud dengan dua arah. Tanda hubungan untuk yang dua arah itu adalah yang tidak sama dengan, begitu ya. Jadi tidak terlalu penting Anda itu menyatakan bahwa sampel saya, misalkan ya, saya ambil contoh begini. Ambil contoh begini. Nah, begini. Seorang penjual kosmetik menyatakan bahwa dengan ramuan yang dimilikinya akan sukses menghilangkan flek pada kulit selama 9 hari, begitu ya. Seorang calon pembeli yang penasaran mengamati beberapa konsumen memperoleh data sebagai berikut. Nah, ujilah apakah pernyataan penjual kosmetik itu dapat diterima atau ditolak. Jadi ada yang menyatakan bahwa flek hitam itu pada kulit akan hilang selama 9 hari, begitu. Jadi Anda harus mengujinya benar tidak, begitu. Uji satu dalam kasus ini kan dia menyatakan bahwa rata-rata hilangnya flek hitam itu selama 9 hari. Saya akan bawa ke pengujian di sini. Nah, uji dua arah, kata hubungnya tidak sama dengan ya. Jadi HA-nya menunjukkan bahwa rata-rata itu tidak sama dengan 9. Boleh bisa lebih besar atau lebih kecil dari 9. Itu adalah uji dua arah. Sedangkan pihak kanan menyatakan bahwa rata-ratanya itu bisa jadi lebih, begitu ya. Bisa lebih dari 9. Uji pihak kiri menyatakan bahwa dia itu kurang dari 9. Ini adalah H0-nya ya. Jadi ketika nanti statistik Anda itu ada di dalam sini, maka konsep pengujian hipotesis itu ingin menolak H0 pada dasarnya, kecuali pada distribusi normal yang tadi. Kalau normal dia itu ingin menerima H0, menolak HA. Tapi kalau uji komparatif, dites dan lain sebagainya itu pada dasarnya ingin menolak H0. Jadi kalau andaikan ini adalah batasnya ya. Jadi ketika dia itu titiknya masuk di sini, maka H0 akan ditolak semuanya. Jadi kanan kiri itu menunjukkan pada dasarnya kalau tailnya ada di kiri, berarti dia namanya uji pihak kanan. Tailnya ada di kanan, maka dia disebut dengan pihak kiri. Boleh juga Anda daerah penolakannya ada di mana, begitu ya. Oke, itu adalah konsep dua arah. Jadi kalau seandainya dia itu
ada dibagi menjadi dua, tidak peduli dia itu lebih besar atau lebih kecil, yang penting pokoknya tidak sama dengan 9 seperti yang tadi, maka itu dua arah. Kalau satu arah pihak kanan ya demikian ya. Jadi daerah penolakannya ada di sebelah kanan. Kalau uji pihak kiri berarti daerah penolakannya ada di sebelah kiri. Gitu ya. Contoh kasus yang tadi ya. Sama. Tingkat kesalahan, nah ini adalah tingkat kesalahan itu dibedakan menjadi dua, alfa dan beta. Jadi ketika nanti Anda menetapkan tingkat kesalahan, diperhatikan tingkat kesalahan Anda itu maksudnya adalah H0 yang benar tapi dia ditolak. Jadi kan kemungkinan ketika Anda membuat hipotesis Anda itu bisa benar, bisa salah. Bisa diterima, bisa ditolak ya. Kalau seandainya hipotesis Anda benar, H0-nya benar, diterima is okay ya. Tapi kalau H0-nya benar tapi ditolak, nah ini yang bermasalah ya. Ini akan diberikan kesalahan tipe 1 begitu ya. Kalau H0-nya salah tapi diterima, ya ini juga bermasalah juga. Maka ini disebut dengan kesalahan tipe 2 atau beta. Ketika H0 salah tapi H0 ditolak is oke ya. Jadi alfa dan beta itu sangat penting ya, karena alfa menentukan nilai alfa itu sangat penting karena nanti berimbas pada nilai betanya juga. Tapi alfa dan beta itu saling bertolak belakang. Semakin besar nilai alfa, maka beta itu disebut dengan power of test ya. Power of testnya juga semakin kecil begitu ya. Jadi Anda harus perhatikan berapa nilai alfa. Nah, statistik uji yang akan kita gunakan itu ada uji Z, uji T, uji F, dan chi-square. Z biasanya dipakai untuk yang data-data sampel normal ya, lebih dari 30 biasanya demikian. Kalau uji T yang kurang dari 30, uji F itu uji untuk homogenitas, biasanya chi-square itu bisa digunakan untuk normalitas dan sebagainya. Nah, bisa dipelajari daerah penolakan ya. Daerah penolakan. Oke. Sebentar. Daerah penolakan atau daerah kritik adalah luasan kurva yang besarnya ditentukan oleh nilai peluang kesalahan alfa. Kalau kita perhatikan yang gambar yang tadi, sebenarnya ini yang disebut dengan daerah penolakan ya. Ini adalah daerah penolakan H0, daerah penolakan H0, di sini adalah daerah penerimaan H0-nya. Oke. Yang hitam itu adalah daerah penolakan. Oke, bisa dibaca sendiri. Pengujian statistik adalah proses menemukan atau perhitungan statistik, uji dan statistik dari tabel. Pengujian statistik didasarkan besar dalam pengujian statistik dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Ya, kesimpulan statistik bisa dibaca. Prosedur sama dengan yang tadi ya, yang kita bahas di sini adalah uji t-test. Jadi di sini sebenarnya Anda tidak perlu ini ya. Yang penting ikuti langkah-langkahnya saja. Jadi yang akan diujikan nanti itu ada one sample t-test, independent sample t-test, paired sample t-test, terus ada juga terkait dengan uji proporsi, mungkin uji kesamaan varian ya, ada 5. Jadi di sini saya sudah tuliskan hipotesisnya. Statistik ujinya bagaimana, daerah penolakan H0-nya bagaimana. Tolong nanti ini diperhatikan ketika Anda belajar. Jadi Anda nggak usah dalam nanti ketika diuji Anda tidak usah ini ya, intinya itu hanya Anda mengikuti prosedur ujinya saja. Misalkan contohnya begini ya, contoh seorang penjual kosmetik menyatakan bahwa dengan ramuannya yang dimiliki akan sukses menghilangkan flek hitam pada kulit selama 9 hari. Seorang calon pembeli yang penasaran mengamati beberapa konsumen dan memulai data sebagai berikut. Jadi, apakah pernyataan penjual kosmetik dapat diterima bahwa produknya bisa menghilangkan flek selama 9 hari, itu akan diuji.
Coba kita perhatikan lagi. Ada istilah one sample t-test, independent sample t-test, dan pirate sample t-test. One sample t-test itu gunanya adalah untuk menguji satu sampel, uji statement ahli. Jadi perhatikan, one sample t-test digunakan ketika ada seorang ahli menyatakan misalkan kayak seperti tadi, produknya rata-rata produknya bisa meningkatkan flag selama 9 hari. Itu adalah statement dari ahli. Nah, statement itu yang harus Anda uji apakah benar atau bisa diterima atau bisa ditolak secara statistik. Independent sample t-test menguji dua sampel yang berbeda ya, independen. Contohnya begini. Nah, ini adalah contoh kasus-kasus dari independen. Seorang dosen mengamati motivasi belajar statistik antara mahasiswa dan mahasiswi. Mahasiswa dan mahasiswi dianggap berbeda. Sampel mungkin juga boleh berbeda. Ngambil sampel mahasiswa 10, mahasiswi 20 boleh misalkan ya. Begitu. Menguji dua independen sampel t-test. Makanya dua sampel yang saling independen. Uji nilai apakah terdapat perbedaan motivasi antara mahasiswa dan mahasiswi. Nah, itu adalah konsep dari independent sample t-test. Kalau pirate sample t-test bagaimana? Biasanya pirate itu berhubungan, contohnya sebelum dan sesudah begitu ya. Nanti Anda di slide yang saya share selama ini itu sudah ada. Mana yang independen, mana yang pirate, mana yang dependent begitu ya. Atau one sample t-test, two sample t-test, terus yang pirate sample t-test itu sudah ada semua. Contohnya begini nih. Jadi yang harus Anda, misalkan untuk contoh yang ini, bahwa seorang penjual kosmetik menyatakan produknya akan menghilangkan flek kulit selama 9 hari. Prosedurnya Anda tidak boleh keluar dari sini ya. Pertama, tentukan H0 dan HA-nya. Dalam kasus ini jika Anda mengamati ya hipotesis ini ya, apa yang harus Anda buat di hipotesis ya? Ada seorang penjual kosmetik yang menyatakan bahwa ramuannya akan menghilangkan flek hitam selama 9 hari. Maka harus Anda tuliskan dulu di sini ya. Nah, di sini kasusnya adalah uji dua sisi ya. Karena di sini saya ingin menunjukkan bahwa tidak benar apa statement dari penjual kosmetik itu. Yang penting pokoknya tidak sama dengan 9 hari. Lawannya H0 itu apa? Lawannya HA itu adalah H0. Jadi bisa dituliskan dengan tujuan kita tuh setelah mengetahui data ini, kasus ini itu apa gitu. Tuliskan dulu di HA dulu ya. Saya tidak ingin menunjukkan bahwa statement yang disampaikan oleh penjual itu salah, tidak sama dengan 9 hari begitu. Oke, sedangkan statement yang dari yang kita salah, jadi lawannya itu adalah yang sama dengan 9 hari. Alfa kita tetapkan 5%. Begitu. Nah, karena ini statistik ujinya sampelnya kurang dari 30, maka biasanya diuji dengan T ya. T sudah ada, semua ini sudah ada di rangkuman. Jadi kalau Anda ingin tahu ya, mulai dari H0 sampai daerah penolakan itu ada di rangkuman. Sedangkan ini adalah daerah penolakan H0 ya. Sudah ada semua. Bahwa H0 itu akan ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel. Ketika ini terjadi maka HA akan diterima, begitu saja. Pengujian statistik ya, apa yang Anda ketahui? Sampelnya 15, terus yang diuji berapa? Mu 0-nya. Statement mu 0 ini adalah statement dari penjual kosmetik tadi, yakni 9. Nah, berdasarkan data diperoleh. Jadi Anda dari data itu Anda hitung X bar-nya dulu. Nah, di sini Anda hitung X bar-nya, lalu keluar yakni sebesar 10,67. Simpangan bakunya juga Anda harus hitung. Di sini simpangan bakunya berapa? Ini ya, dihitung dari sini simpangan bakunya berapa. Nanti Anda akan peroleh X bar-nya itu 10,67 dengan simpangan baku 1,16. Jadi nanti Anda dapat T hitungnya kalau Anda masukkan X bar S-nya mu 0-nya ke sini. Nanti akan Anda dapat 5,56. T tabel itu silakan baca
tabel T ketika dia alfanya 5 dengan derajat bebasnya N-1 ya. N-nya itu 15, berarti T tabelnya itu adalah 0,5 dengan derajat bebas 14. Ya, perhatikan nilai di sini. T hitungnya 5,56. 5,56 lebih besar dari T tabel ya. Jadi T hitungnya itu adalah 5,56. Nah, di sini ya. Nah, di sini karena dia dua sisi, karena dia berada di daerah kritis, maka dia harus H0 harus ditolak. Artinya apa? HA yang benar. Karena daerah statistik hitung berada di daerah kritik, maka pernyataan H0 tidak dapat diterima, ditolak. Dengan kata lain, HA diterima. HA diterima maksudnya apa? Ya berarti statement dari dari penjual kosmetik itu keliru ya, tidak sama dengan 9 hari. Oke, begitu ya. Jadi Anda tidak boleh keluar dari prosedur ini. Prosedur ini sebenarnya sudah lengkap, ada di ini ya, di rangkuman. Saya sudah sampaikan beberapa kali rangkumannya, statistik matematika. Ya, misalkan di 12 ini ya, di pertemuan 11 itu ada rangkuman ya. Anda bisa pelajari semua di situ. Oke. Nah, di sini sudah ada uji hipotesisnya mulai dari one sample. Ingat bahwa one sample dites uji statement ahli. One sample dites uji hipotesis parameter satu populasi normal, statement ahli. Jadi ada ahli yang menentukan, ahli yang sudah berkata, lalu Anda uji benar atau salah gitu ya. Bisa lebih besar, misalkan tadi kasus tadi menunjukkan kasus penjual kosmetik ya. Penjual kosmetik menyatakan bahwa lebih dari 9 hari, rata-ratanya sama dengan 9 hari gitu. Kalau Anda mengambil yang uji dua arah ya, menunjukkan bahwa tidak sama dengan 9 hari. Boleh juga Anda menggunakan yang satu arah positif, bahwa dia itu lebih dari 9 hari. Nilai sampel sebenarnya lebih dari 9 hari. Tapi kemungkinan Anda tidak bisa menunjukkan kalau secara logis ya. Karena misalkan ada seorang ahli yang menyatakan demikian, masa Anda menunjukkan bahwa rata-rata kosmetik itu kurang dari 9 hari. Karena penelitian itu sebenarnya juga berisi terkait dengan ini ya, tujuan Anda. Masa Anda mendukung, mungkin tidak Anda itu mendukung statement dari penjual kosmetik itu ya. Biasanya tidak mungkin. Yang mungkin adalah satu arah positif ataupun yang dua arah. Statistik distribusinya kalau dia N-nya lebih dari 30 pakai Z, kalau kecil dari 30 pakai T. Hal-hal yang perlu Anda ketahui adalah kalau Z sama sebenarnya, Anda harus menghitung X bar ya, rata-rata dari sampel, menetapkan mu 0, statement dari ahli itu, menentukan variansi dan memperhatikan jumlah sampel. X bar tahu ya rumusnya, sigma X bar sama dengan sigma XI per N. Kalau sigma itu sama dengan ya, rata-rata sama dengan S ya, sigma XI min X bar kuadrat per N min 1, semuanya sama. Kalau untuk yang ini daerah kritisnya ketika Z hitung lebih besar Z alfa begitu ya. Jadi satu arah positif, daerah kritisnya H0 ditolak jika Z hitung lebih besar dari Z alfa, dan seterusnya begitu. Ini semua sudah ada. Jadi Anda tinggal amati saja contoh-contoh yang tadi itu, contoh-contoh yang sudah saya sampaikan di mana pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Jadi Anda tinggal uji-uji aja di sini. Begitu ya.
one sample test uji statement ahli, independent sample test uji dua populasi yang independen gitu ya. Jadi dalam kasus ini N-nya kadang-kadang juga bisa berbeda, boleh ya. Nah, di sini ada dibedakan jadi dua, kalau variansinya sama atau variansinya juga tidak sama bagaimana gitu ya. Semua sudah ada rumusnya, tinggal Anda banyak latihan aja. Proporsi juga begitu ya, uji proporsi ya, tinggal mengikuti saja prosedurnya bagaimana. Semua sudah saya ini cek untuk rangkuman materi uji hipotesis. Oke, saya pikir begitu saja. Nanti kalau seandainya ini file akan saya share, kisi-kisi juga saya akan share, silakan dikerjakan begitu ya. Kalau ada yang masih belum paham ya, karena ini waktunya terbatas juga, silakan berdiskusi dengan kita akan diskusikan di grup WA yang sudah ada begitu ya. Prosedur tidak akan jauh berbeda, jadi semua sudah ada. Jadi Anda tinggal pelajari, sesuaikan dengan kisi-kisinya. Oke, begitu ya. Kalau sudah, saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.